Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam yang terhormat kepada dosen pengampu praktikum pemodelan oseanografi Bapak Indra Budi Prasetyawan dan juga Bu Anissa Aulia Lukman. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dari NIM 2605012314017 dengan kelas Oceanografi C angkatan 2023. Di sini saya ingin mengembalikan tutorial atau membagikan cara melakukan perhitungan persamaan afeksi metode beda hingga. Kalau yang kemarin itu kan adalah persamaan afeksi satu dimensi, metode metode FGCS, metode ZGCS, metode upstream atau yang bisa disebut bilang metode eksplisit. Kalau ini kan metode implisit yang dimana dia menggunakan metode Crank-Nicolson. Nah, tanpa basa-basi langsung kita ke tujuannya. Oke. Uh, ini skripnya. Nah, ini oke. Apa yang dimaksud dengan metode Crank-Nicolson atau yang disebut dengan metode implisit? Nah, di sini untuk yang sudah saya pilih dengan laporannya, di sini itu metode implisit atau metode beda hingga itu merupakan metode yang akurat, yang dimana metode ini khusus untuk mentransformasikan persamaan panas yang kontinu ke bentuk hingga yang diskrit menggunakan deret Taylor, di mana penurunan beda hingga ini dapat dilakukan dari kiri, kanan, dan tengah, atau yang bisa disebut dengan beda maju. Bisa disebut dengan beda maju, beda mundur, dan beda pusat. Secara garis besar, metode ini itu memiliki bermacam skema, yaitu ada skema eksplisit, skema implisit, dan skema Crank-Nicolson. Nah, di mana tadi kan saya bilang metode ini bisa disebut dengan metode implisit dan juga metode Crank-Nicolson. Di mana metode skema Crank-Nicolson ini merupakan skema yang dikenal cukup baik atau dalam artian itu bisa menyelesaikan persamaan panas atau bisa disebut mengembangkan skema eksplisit dan implisit. Kelebihan dari skema Crank-Nicolson ini uh, nilai yang sangat kecil dan menjadi yang standar dari skema semua lain. Nah, rumusnya dari skema Nicholson ini atau metode ini ada rumusnya itu F. Ngelek bro. Nah, ini ada rumusnya F di ruang N plus 1 ditambah U delta T di per 4 delta X F di waktu I plus 1 di ruang N plus 1 minus U delta T per 4 delta X F ini 1 N plus 1. Sebentar, sama dengan ini agak ngelek. Agak ngelek. Ngelek, 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 guys. Ini ngelek, guys. Dimana kita lanjut sama dengan tadi hasilnya kalau sudah masukin ini nanti rumus hasilnya itu adalah F di waktu I di ruang N minus U delta T per 4 delta X F di waktu I plus 1 ruang N plus U delta T per 4 delta X F X I minus 1 untuk hasilnya.
Aduh, agak nge-lag. Kemudian di sini itu di laporan ini ada tugas di mana ini tugas ini menggunakan atau menyelesaikan soal menggunakan script, yang dimana soalnya ini itu soal. Oke, oke guys, kita lanjut lagi. Tadi kan kita persiapan kita masuk ke soal, tapi di sini saya ingin memberikan, mengasih tahu metode atau metode apa namanya metode Cranny Colson tuh caranya bagaimana. Yang pertama itu kita kalau buat seperti kayak flowchart itu, pertama kita mulai terlebih dahulu, terus kita mencari eh, parameter-parameter yang digunakan, terus kita mencari rumus parameternya. Nah, itu skripnya itu seperti ini ya teman-teman. Nih, skripnya itu seperti ini. Lanjut kita ke soal. Nah, soalnya itu di sini ada parameter-parameter yang tadi kita bilang, apa saya bilang itu tadi. Bagi yang pertama itu kan kita mencari parameternya. Nah, parameternya itu adalah ini teman-teman. Ini soal-soal kita, apa soal-soal saya yang ingin dibuat seperti nanti akan muncul seperti grafik. Nah, itu ada skenario satu, skenario 2, skenario 3, skenario 4, skenario 5, skenario 6, skenario 6, skenario 6, skenario 9, 10. Nah, di sini itu skripnya sama teman-teman. Cuma perbedaannya itu di parameternya aja. Nah, tanpa basa-basi kita langsung ke MATLAB, oke? Nah, di sini saya udah mencoba atau membuat skrip-skripnya. Nah, daripada kita cepat, kita ulang ya teman-teman. Di sini saya juga udah nyimpen skripnya. Pertama itu kita jangan lupa GLG titik koma. Aduh, nge-lag. Terus clear all titik koma. Kita spasi satu kali. Oke, kita lewati kita kosongkan satu kali. Kemudian kita cari parameternya teman-teman. Parameternya ini L sama dengan Anglek. Ini aja teman-teman, kita buat gaji begitu juga. Oh, ini ngelek banget. Ya Allah. Nah ini. L sama dengan I. Ini di stop dulu lah. Dari tadi kagak mau masuk. Oke. Ini L sama dengan karena saya ingin ganjil berarti kita menggunakan 3000. Oh, like banget gila. Lalu kita cari label gridnya atau DX. Hmm, kan tuh. Sepertinya saya pindahkan ini. Pilih. But, nah, kalau ada suara bising-bising itu suara kipas ya supaya laptopnya tidak panas baku. Oke. Kita lanjut, the X.
Kita cari dx-nya karena kita ganjil, kita tulis 30. Lanjut, kita cari t sama dengan t-nya adalah 10.800. Ketik koma, kita enter. Lalu kita nyari langkah waktu atau dt sama dengan 8. Loh. Nggak bahaya, tah. Lanjut, kita cari kecepatan U sama dengan 0 x z y z. Z y z. Nah, z y z berarti karena ini biasanya kalau y z itu kan 0,741, kita ini pakai ini akhir aja 147 titik koma, lalu kita enter 0,1. Terus kita jangan lupa nulis berikutnya n sama dengan 0,2 dt titik 2 t. Terus titik koma jangan lupa, lanjut f sama dengan 0 titik 2 dx titik 2 l titik koma, kita lanjut nmax sama dengan length n ya guys ya. Jangan lupa titik koma, lanjut mmax sama dengan length m titik koma, kita kosongkan 1. Lanjut, kita tulis f continue, fcon sama dengan zeros nmax, mmax titik koma, lanjut ini apa ini, zeros ya guys ya. Lanjut f di con, f and con, f and con itu artinya f no continue atau discontinue. Kita nyari ini dulu guys, nyari f con-nya dulu. F con-nya kita karena di situ 30 ditambah z, teman-teman, 30 ditambah z. Nah, z itu kan kalau saya 7, berarti 30 tambah z 7 berarti sama dengan 37. Lalu sama dengan 37. 70. Kenapa 70? Karena kalau dilihat dari kamera ini, di sini konsentrasi sumber polutan atau F satuannya mg per liter itu kan 10 kali Z, berarti sama dengan 10 dikali 7 sama dengan 70. Cuma titik koma, lanjut kita mencari yang discontinue, f and con sama dengan zeros nmax mmmax, ada titik koma. Lanjut nyari perhitungannya f discontinue,
Di situ kalau F discontinue 20 ditambah Z 30 ditambah Z berarti 20 tambah 7 sama dengan 27 ditambah 30 ditambah 7 sama dengan 37. Kemudian sama dengan 70. Jangan lupa titik koma, kita kosongkan satu kali lagi, kita kosongkan satu, kita tulis add, aduh, ini ya. Nah ini, kita tulis, ini kan udah zero nih, kita tulis ini, aduh, nggak kelihatan ya guys ya. Ini teman-teman. Ah, boleh, 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 boleh. Nah nih, kita tulis add U kali DT per 4 tuh, teman-teman, di MATLAB-nya. Oke, sama dengan U, U dikali buka kurung DT per buka kurung 4 dikali DX tutup kurung 2 kali titik koma. Enter. Enterkan sekali lagi. Terus kita masuk ke ini teman-teman. Kita tulis matriks tridiagonalnya teman-teman, jangan lupa. Berarti A sama dengan AD, aduh salah. AD titik koma B sama dengan minus 2 minus buka kurung 2 dikali AD minus 1 tutup kurung jangan lupa titik koma, kemudian C sama dengan AD, jangan lupa titik koma, kemudian kita kosongkan lagi 1. Terus kita lanjut ke script bagian ini teman-teman. Wow, wow, wow. Ini atau yang disebut bisa dibilang kita menggunakan for n dalam artian ngelek kali for kita cari n na-nya na continue-nya berarti for necon sama dengan 1 dibagi atau tidak 2 nx min 1. Jangan lupa kita lanjut enter, kita tulis lagi for apa lagi for na sama dengan 27 dibagi n max minus 1. Ya nggak usah sih. Banyak lah. Kemudian kita tulis H continue. H con. H connya yang pertama 1 sama dengan 0. Terus H and continue 1 sama dengan 0. Titik koma jangan lupa. Kemudian G continue 1 sama dengan F continue
buka kurung, NA continue, koma 1. Jangan lupa titik koma. Lanjut. G no continue. Dalam kurung 1 sama dengan F on con dalam kurung NA continue minus koma 1. Jangan minus ya, beda. For I sama dengan 2 max M max minus 1. Terus DK atau dekon I sama dengan minus F con dalam kurung NA con koma I. Lanjut. H con I sama dengan C per buka kurung B minus A dikali H con buka kurung I minus 1 tutup kurung 2 kali titik koma. Lalu G no con G no con G con I sama dengan buka kurung dekon I minus A dikali gekon I minus 1 dibagi B minus A dikali H con I minus 1. Kedua. Lanjut. Dekon D no continue I sama dengan minus F con buka kurung NA con koma I tutup kurung titik 2. Lanjut. H no con I sama dengan C per B C per buka kurung B minus A dikali H no con I minus 1 tutup kurung 2 kali titik koma jangan lupa. Kemudian G no con I sama dengan
Denokon I minus A dikali Denokon I minus 1 tutup kurung 2 kali per titik 3 karena atau enggak usah titik 3 deh, kita lanjut aja, buka kurung B minus A dikali Hanakon I minus 1 titik 2, jangan lupa. Nah ini tuh untuk yang ini kita nggak usah. Nah ini aja. Lanjut kita tulis N. Kita tulis for I sama dengan max minus 1 dibagi minus 1,22. Lanjut F kon buka kurung NA kon per 1, I tutup kurung sama dengan minus H kon minus H kon buka kurung I dikali F kon buka kurung NA kon plus 1, I plus 1 tutup kurung plus G kon I titik 2. Lanjut F no kon buka kurung NA no kon plus 1, I tutup kurung sama dengan minus H no kon I dikali F no kon buka kurung NA no kon plus 1, I plus 1 buka kurung plus konekon I titik 2. Lanjut kita tulis N, kita tulis N lagi, kita tulis N lagi, terus kita kosongkan 1, kita tulis TV atau tuh TV itu ruang, itu waktu ya, T itu waktu. Nah kita kan udah nulis ini
Lalu kita masukkan tadi yang saya bilang TV atau waktunya itu, aduh, nih. Nah, waktunya itu ada di sini teman-teman. Waktunya ini. Nah, ini soal nomor satu dan 2 untuk skenario satu. Ini kita tulis ini jangan lupa. TV sama dengan kurung kurawa atau ya kurung kurawa apa ya namanya ini. Oh ini 1,10 ditambah Z 17. Z-nya itu kan 7 kalau saya. Ini yang ini ya teman-teman atau Bapak Ibu ini saya menulis bagian ini. Oke. Lanjut 20 ditambah Z 27. Terus 37, 47, 57, 107, 207, 307, 507, 807, dan 907. Terus kita cari ruangnya. Nah, untuk ruangnya itu sendiri, PRV sama dengan kurung kurawa M1. Oke, 1, koma dikurangi 20 berarti 37 dikurangi 20. Kenapa 37? Karena 30 ditambah Z. 37 kurang 20 17. Kemudian 37 kurang 10 27. Kemudian 37 kurang 5 32. 37 kurang 3 34. 37 kurangi 1 36. Terus grid polutan itu sendiri 37. Kemudian 37 ditambah 1 38. 37 tambah 3 3 40. 40 berarti 37 tambah 5 42. 37 tambah 10 47. 37 tambah 20 57. Jangan lupa titik koma. Lanjut. Kita kosongkan 1. Terus kita supaya ingin mencari apa namanya ingin menampilkan grafik, kita jangan lupa kasih namanya. Pertama kita figur, kemudian subplot, bagian subplotnya itu 2,2,1. Lalu plotnya itu n, f con, titik 2, rv, terus titik koma lanjut shading in term, titik koma lanjut titlenya adalah, jangan lupa ini apa, titik tanda 1 atas petik ya, perubahan konsentrasi polutan terhadap waktu kontinu. Titik koma lanjut X label
itu waktu. Titik koma lanjut. Y label itu konsentrasi. Konsentrasi. Titik koma lanjut. Legend. Titik lokasi. Location. Oh, LP. Lo. Apa nih? Apa? Location. Titik koma ya, koma tanda satu atas apa sih namanya? Ah, tahu. Is to it's outside or it's outside. Tidak koma. Grid on. Koma. Nah, kita membuat subplotnya ada 4. Jadi satu berarti kita tinggal copy paste dari sini. Lalu kita kosongkan satu, kita paste lagi. Di sini kita ganti subplot 2. Terus di sini kita ganti RV-nya menjadi TV. M-nya, N-nya ini diganti menjadi M. Terus figurnya tidak usah. Sending interrupt-nya nggak usah. Title-nya sama. Cuma bedanya ini ruang. Ruang continue. X label-nya itu ganti. Bukan ruang. Ruang. M. Konsentrasinya sama. Udah oke. Kita lanjut ke subplot yang ketiga. Kita copy saja. Kita kosongkan satu. Kita paste. Kita ganti jadi 3. Kemudian di sini kita ganti RV lagi. Nah, di sini kita tambahin no continue. Terus kita ganti N lagi. Nah, titelnya sama. Cuma di sini bedanya waktu. Waktu. Waktu dan this. Continue. Kemudian ini juga sama waktu. Y labelnya diganti, X labelnya diganti waktu. Oke, terus sudah sama. Kita lanjut lagi. Yang terakhir, subplot yang terakhir. Kita enter, kosongkan satu. Kita paste. Di sini kita ganti 4. Di sini sama. Kita di sini ganti N-nya menjadi M. Terus F continue sama. Di sini kita ganti TV. Oh, kembali. Ini ya dulu, koma, baru titik 2. Kembali guys. Nah, oke. Tuh. Terus ini diganti ruang.
M. Nah, ini salah guys. Oh, yang salah ini yang kedua. Nah, kembali dengan RV. Oke, selesai semua. Baru kita save cobaan satu. Lalu kita run. Oh, sabar. Ada yang salah. Apa? Nmax. What? I felt sini itu live, live, and live, live, and nggak mau. Coba kita ganti nih. N yang kita ganti. Length. Coba kita pakai ini nggak bisa. Kita gunakan ini coba. Nah, berhasil. Berarti ada kesalahan di ketikannya atau di bagian titik komanya. Oke. Semoga ini tidak lama seperti script 10. Kayak ini lama, kita pause bentar. Oke guys, udah muncul yang menunggu dulu hilang. Nah, ini untuk skema satu pada aduh ngelik geli sini udah 10. Nah, ini apakah sama seperti ini? Sepertinya beda. Ah, iya beda. Skema satu beda, guys. Ini ya, itu ya terhadap waktu yang diskon tinggi ya. Beda. Oke, karena ya beda dikit lah ya. Beda dikit lah ya. Ini harusnya nggak gini nih. Ini harusnya nggak gini nih. Ini harusnya nggak gini nih. Ya. Terus karena skema 1 sampai 10 itu sama, kita ambil tengah-tengahnya aja.
Kita ngambil untuk skema 9. Untuk skema 1 sampai 8 itu sama skripnya seperti ini. Aduh, apa hasilnya sama kecuali untuk di skema 2 ini ada keeroran yang dimana skema 2 ini tidak bisa dibuat atau memberikan hasil grafiknya. Nah, ini untuk skema 3, skema 4-nya seperti ini, skema 5 seperti ini, skema 6 seperti ini hasilnya, skema 7 hasilnya seperti ini, dan skema 8 hasilnya seperti ini. Nah, untuk skema 8 ini juga tidak akan memunculkan hasil karena antara script atau MATLAB-nya itu error. Kemudian kita ke script yang soal nomor skema 9. Kita coba skema 9. Karena di skema 9 ini bentuk grafik atau hasil dari grafiknya berbeda. Kenapa berbeda? Ya saya tidak tahu. Kita save terlebih dahulu. Kita cobaan lagi, cobaan 9. Nah, kita run. Dan saat ngerunnya ini, untuk skema 9 dan skema 10 di runnya ini, kalau di tempat laptop saya ini, tidak muncul atau yang bisa dibilang itu kelamaan, menunggu waktunya lama. Coba nanti ini kalau misal waktunya lama, kita pakai grafik yang kemarin saya sudah lakukan. Sambil menunggu grafiknya, kita jelaskan lagi. Tadi kan saya bilang script untuk skema 1, skema 2, skema 3, skema 4, dan sampai skema 10 ini sama. Yang perbedaannya itu di antara parameter-parameternya. Nah, semisal ini kayak lama sih, laptopku nggak kuat kayak. Nah, untuk di skema 2 ini kan untuk panjang kanalnya itu kita nim ganjil berarti 3000. Untuk lebar grid atau delta X itu 60. Nah, berarti ini DX-nya diganti 60. Kemudian waktunya ini 10.800. DT-nya ini 8. Untuk kecepatan U-nya masih sama. Seharusnya ini N-nya 0. Di dalam rumus ini N-nya 0. Coba karena saya belakangnya 7, saya gantikan 7. Terus F-con-nya ini kita ganti. Karena di sini F-con-nya ini adalah 60, berarti 60 tambah 7 jadi 67. Semisal di sini 40 tambah 7 berarti 47. Dan sampai seterusnya sampai skema 10. Nah, kemudian untuk F discontinue-nya itu kalau di skema 2, 20 tambah Z sama 60 tambah Z. Untuk skema 3-nya, bentar, skema 3 nih. Nah, untuk 3-nya itu cuma bagian F-con, F-end-con, parameter, terus for non NA no continue, itu diganti dengan angka yang ditentukan. Kemudian DV-RV-nya itu tidak usah diganti karena skema 1 sampai skema 10 itu sama menggunakan DV-RV-nya seperti ini. Dan untuk skema 3, skema 4, skema 5, skema 6, skema 7, dan skema 10 sampai skema 10 kita mengikuti parameter yang ada di sini.
Dan juga untuk F continue dan F discontinue, kita ikutin juga yang ada di sini. Misalnya di sini 6, 20, 15, berarti kita ganti 27, ditambah 15 tambah 7 berarti 22, dan seterusnya begitu. Sampai skema 10. Nah, oke. Karena di sini untuk ngerunnya lama ya, atau bisa dibilang kan nggak muncul. Nah, untuk skema 9 ini, untuk grafiknya macam seperti ini. Untuk skema 9, grafiknya seperti ini. Kenapa kok waktunya itu tidak ada atau setara, seimbang? Karena kalau dilihat bagian skripnya ini kan ya F1 naik. Nggak mau, bro. Karena dia ditentukan oleh parameternya. Semisal parameternya semakin gede, atau semisal parameternya seperti kayak skema 9 ini, yang dimana mana skema 9 ini, yang dimana di continue-nya itu adalah kecil, otomatis setara ya, karena dilihat dari ini lebarnya dulu, lebar gridnya atau dx-nya itu berbeda dengan skema 1 dan skema 8 gitu. Terus untuk hasilnya skema 10 ini, hasilnya seperti ini. Kembalikan dari grafik skema 1 sampai skema 8. Dan itu tuh muncul grafiknya itu untuk polutan terhadap waktu itu warna-warni ya bisa dibilang. Karena sesuai dengan penyerahannya di dalam skripnya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan untuk skema 9 ini bentuk grafik terhadap ruangnya itu seperti elips. Elips. Elips guys. Nah, segitu saja untuk tutorial atau pemberitahuan ulang skrip pada modul 6 ini. Nah, di sini karena tadi tidak muncul, kita pause saja, kita stop karena tidak sesuai dengan yang saya ingat. Kemarin juga gitu, pas buat laporan sama skema 9, skema 10 tidak bisa, jadinya saya harus meminjam laptop teman untuk mengeran skema 9 dan skema 10. Oke. Sampai segitu saja untuk pemberitahuan atau memberikan perhitungan metode beda indah melalui skrip dengan diolah di MATLAB sesuai dengan parameter-parameter yang ditentukan.